aja namanya Windy. Pada malam tahun baru, teman gue Windy ada rencana mau mila sama teman-teman rumahnya. Adalah sekitar 20 orangan yang mau berangkat ke villa itu. Pengalaman yang temen gue alamin adalah 2 tahun kebelakangan, berarti 2020-an lah ya. Di sini si ceweknya cuma berlima dan sisanya si cowoknya berarti 15 orang. Singkat cerita, sebelum 2 hari mau berangkat ke Villa Subang, teman-teman Windy ngadain briefing dulu tuh. Dan setelah briefing dimulai, Windy ngerasa ada yang aneh. Pas teman-teman Windy bilang, gue nyusul ya, soalnya ada keperluan. Kata Windy, hampir 7 orang yang menyusul karena ada keperluan. Aneh, tahun baru kemarin padahal gak ada yang nyusul, walaupun ada keperluan ngedadak juga tetap berangkat bareng. Lah kok ini hampir 7 orang yang nyusul. Dan hasil briefing yang dibicarakan tadi, kata ketua pelaksananya, ya udah kita berangkat dibagi 2 aja, yang nyusul 7 orang. Tapi jangan lupa berangkatnya bareng-bareng, jangan sampai perorangan. Kalau bisa jangan terlalu malam. Nah, hari hanya pas malamnya malam tahun baru, kita dari pagi udah siap-siap bahan makanan dan bahan buat bakar-bakar. Setelah itu kita kumpul jam 2 siang. Setelah kumpul, kita berangkat jam 3 sore. Nah, setelah berangkat dari Padalarang ke Subang, itu lumayan lah, memakan waktu banget. Kita nyampe jam 5 sore. Berarti 2 jaman lah yang kita tempuh. Setelah sampai di villa tersebut, kelihatannya villa tersebut indah dan tidak kotor. Ada kolam renangnya juga yang lumayan luas. Setelah kita lihat-lihat villa tersebut, lalu kita mempersiapkan makanan dan tempat bakar-bakar untuk malam nanti. Setelah semuanya beres, langsung teman-teman Windy yang menyusul datang. Mereka datang jam 7 malam. Setelah kumpul semua, kita semua berkumpul untuk membuat game atau challenge biar ada hiburan sambil menunggu malamnya tahun baru. Setelah kita beres membuat game dan challenge tersebut, setelah selesai kita langsung makan-makan dengan seriusnya saking lapar dan kedinginan. Singkat cerita lagi, temen gue yang perempuan kan lagi mens nih. Kalau yang lagi mens itu, kalau darahnya udah banyak suka gelisah, pin buru-buru ganti pembalut. Sebut saja temen gue ini namanya Anissa. Temen gue si Anissa ini ngebisikin ke gue, dia bilang, Win, antar gue ganti pembalut yuk, gue takut nih. Windy menjawab, alah masa segitu aja takut, ya udah ayo. Setelah gue nganter Windy ke WC, kan si WC-nya turun ke bawah naik tangga. Nah, di tangga itu ada keranda sama ada kayak semacam kuburan kecil. Gue sama Nisa pun curiga sampai bilang, masa iya di villa ada keranda sama kuburan? Ah, gue cuekin aja lah si keranda sama kuburan itu. Gue lanjut ke WC nganter Nisa. Nah, setelah nganter Nisa ganti pembalut dan makan-makan pun selesai. Langsunglah tahun baru dimulai, kita langsung mengambil petasan untuk memeriahkan
tahun baru tersebut. Baru saja kita menyalakan petasan tersebut, Windy pun merasa ada yang kurang orang. Pas Windy lihat satu persatu, ternyata Rizka yang gak ada. Lalu Windy pun menanyakan pada teman-temannya, Rizka mana kok gak ikut ke sini? Teman-temannya pun menjawab, tadi dia bilang mau ke kamar dulu ngambil ikatan rambut. Kata Windy, tapi kok gak kesini-sini ya? Udah 15 menit nih, lama banget. Gue cek aja lah di kamarnya. Setelah gue cek di kamarnya Rizka, si Rizka lagi nyisir-nyisir rambut sambil nyanyi lengser wangi. Dan gue juga serasa merinding pas Rizka nyanyi lengser wangi. Setelah gue panggil, Rizka, kok dia gak ngelirik ke gue? Setelah kedua kalinya gue panggil, Rizka, lo gak apa-apa kan? Nah, langsung si Rizka ngebalik ke muka gue sambil tertawa seperti kuntilanak. Gue langsung kaget dan langsung melarikan diri ke teman-teman gue. Dan gue langsung ngasih tahu ke teman-teman gue, itu guys, si Rizka kerasukan. Gue sambil kecapean lari-lari. Teman-teman gue juga langsung kaget dan langsung lari ke kamarnya si Rizka. Pas teman-teman gue masuk ke kamarnya si Rizka, dia lagi ngamuk-ngamuk dan sambil tertawa seperti suara kuntilanak. Pas lagi kerasukan gitu, teman-teman gue pun langsung memegang si Rizka yang lagi kerasukan itu. Untung teman gue ada yang bisa, namanya si Farhan. Langsung sama si Farhan nanti ditanya, nami anjen saha? Nah, bet ngarasu ka rerencangan abdi. Hantu itu pun menjawab, ngaran aing Sumiati. Setelah menjawab namanya, hantu tersebut menunjuk kepada si Anissa. Dia bilang, tah budak ieu micen getih teu dibersihan deui. Langsung Nisa pun meluk ke Windy dan Windy pun bertanya ke Anissa, Nis, kamu tadi pas ganti pembalut bekasnya disimpan di mana? Dan Nisa pun menjawab, gue lupa Win. Tadi gue taruh di dekat kaca, gak dimasukin tong sampah. Sama gue bekasnya gak dibanjur. Langsung Windy menjawab lagi, aduh, pantesan hantu itu marah kalau. Kata Nisa, ya Win, karena tadi gue buru-buru. Soalnya pas lihat tadi sama lo ada keranda sama ada kuburan, gue langsung berpikiran negatif. Nah, setelah itu si Rizka sadarlah dibacain doa sama si Farhan. Kata si Farhan, yuk ngumpul semua, kita dengerin ayat Al-Quran lewat speaker. Kita kumpul sama si Rizka juga. Nah, pas ayat suci Al-Quran dinyalain dari speaker, si Rizka langsung nanya ke temen gue si Nopi. Dan nanya pun kayak yang aneh itu. Si Rizka bilang, Vi, ganti atuh laguna ku lengser wengi. Pas si Rizka bilang gitu, si Nopi pun langsung ngejauh ke si Rizka, langsung lari ketakutan. Pas si Rizka bilang gitu, langsung dia ketawa lagi seperti kuntilanak dan kerasukan lagi. Kata si Farhan,
Iya juri pada pisan. Pas dipegang lagi sama teman gue. Si Rizka kayak yang ditarik ke atas. Untungnya sama teman gue dipegang. Nah pas si Rizka kesurupan, teman gue Jidan langsung manggil si pengurus villa tersebut dan minta bantuan. Setelah datang si pengurus villa tersebut, anehnya dia bawa menyan kayak gitu, bukan bawa ayat Al-Quran atau dibacain surat Al-Quran. Pas mau dipakein menyan ke si Rizka oleh pengurus villa tersebut, teman gue Farhan bilang, "Pak, udah jangan disembuhin, biar saya aja." Pas sama si Farhan disembuhin, dibacain ayat Al-Quran, kita langsung cepet-cepet beres-beres barang dan pulang karena kita curiga juga si pengurusnya berniat jahat ke kita. Jam 2 kita pulang langsung ke Padalarang untuk memaksakan pulang karena takut. Setelah nyampe di rumahnya si Farhan dan kita ngumpul semua, si Rizka pun kembali lagi kerasukan menjerit-jerit, dan Windy sama Andisa pun sama mengalami kerasukan. Disitulah teman gue Zidan langsung manggil saudaranya si Farhan untuk minta bantuan. Setelah saudaranya si Farhan datang, sebut saja namanya Ki Soleh, dia langsung membaca doa untuk menyembuhkan teman-teman gue dan teman-teman yang cowok memegang masing-masing yang kesurupan. Kata teman gue yang memegang yang kesurupan itu, ngerasa tenaganya tuh kuat banget, gak seperti dengan tenaga cewek yang lainnya. Nah, setelah sembuh dan Ki Soleh pun menjelaskan, iya mah aya nu nuturkeun dipilak nih awewe jeung buta hejo. Langsung teman-teman gue juga shock, dan bener yang diceritakan Ki Soleh. Ki Soleh pun menjelaskan kembali, sabab curiga ieu nuturkeun hayang mawa si Rizka ke alam manehna meh aya batur. Ki Soleh pun bertanya kepada kita, di bawah tangga dekat WC itu benar kan ada keranda sama kuburan kecil? Gue pun menjawab, iya benar Ki, malam saya lihat ada keranda sama kuburan kecil, kirain saya itu kuburan ayam atau kucing yang mati. Ki Soleh pun menjelaskan, itu bukan kuburan kucing atau ayam, itu kuburan manusia, yaitu wanita, entah itu korban tumbal apa gitulah. Nah, di situ gue juga langsung berpikir, pantas dari awal kita mau pergi perasaan udah gak enak, dan benar ada kejadian gak diinginkan di villa angker tersebut. Nah, disitulah pengalaman teman gue Windy yang sangat-sangat bikin tegang dan khawatir. Windy pun cerita ke gue, dia pikir hanya di TV-TV aja cerita yang gitu kayak bohong, dan setelah Windy alamin, cerita di TV itu kayak nyata, asli. Nah, begitulah cerita Windy yang diceritakan di channel di Willy ini. Gue aja dengarnya sampai merinding gini sih, bener asli. Ini bukan settingan ya, ini cerita asli. Dan gue pun shock juga pas
Awal-awal Windy pulang ke rumah jam 3 subuh. Dan Windy langsung nyerita ke gue soal di villa itu. Gue juga langsung, wah asli kayak di film-film gitu, kata gue. Begitulah cerita horor yang pernah Windy dan teman-temannya alamin. Semoga kalian suka ya. Untuk kalian juga yang punya cerita horor, kirim aja ke Instagram gue atau email gue yang tertera di deskripsi. Nanti gue ceritain. Begitulah cerita Windy di Villa Angker.